Ini baju sultan. Bang Jimmy masih ke-mute. Oke, udah. Kelihatan belum ya? Sudah muncul. Oke, kita mulai. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih kehadirannya untuk webinar hari ini. Terima kasih juga Mbak Friska dari Ngerti Saham yang sudah kasih kita kesempatan untuk share di sini. Jadi hari ini kita akan bicara soal ETF, Exchange Traded Fund, ya. Atau banyak juga orang menghilangkan huruf D di akhirnya itu, jadi mengatakan bahwa produk ini adalah Exchange Traded Fund, gitu ya, tanpa D. Dengan kata lain bahwa produk ini adalah produk yang sangat menarik yang ditransaksikan di bursa. Seperti apa menariknya, kita akan mulai. Pertama kita akan bicara dulu sebenarnya ETF ini apa ya. Kemudian kita bicara perkembangannya ETF di Indonesia. Kemudian pilihannya seperti apa yang ditawarkan ETF ini sendiri. Kemudian kalau kita mau berinvestasi gitu ya, caranya bagaimana? Nah, kalau dari definisinya sebenarnya, kita sebenarnya dari awal sudah bisa paham bahwa ETF itu merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. Atau secara umum kita bisa katakan bahwa Exchange Traded Fund itu adalah reksadana, ya, berarti ini adalah reksadana, kumpulan dari berbagai macam saham ataupun obligasi yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa. ETF memiliki struktur sama seperti reksadana biasa, namun transaksinya dilakukan sebagai transaksi saham di bursa. Atau bisa dikatakan bahwa ini adalah produk mixing antara reksadana dengan saham. Ya. Jadi produk ini mengandung berbagai kebaikan dari reksadana ditambah dengan berbagai kebaikan yang ada dalam saham ataupun obligasi. Nah, ETF ini sendiri diterminologikan sebagai satu produk yang efisien, transparan, dan fleksibel. Efisien artinya terdapat pasar primer dan sekunder, kemudian portofolio yang terdiversifikasi, kemudian penyelesaiannya transaksi bersamaan dengan saham. Kemudian transparan di mana nilai indikasi NAV-nya bisa dilihat oleh setiap investor secara real time. Kemudian isi portofolionya dapat diumumkan setiap hari. Berikutnya dia sangat fleksibel. Dengan artian investor dapat beli dan jual ETF kapanpun dan dimanapun seperti saham, dan isinya dapat berupa saham, obligasi, atau kombinasi keduanya. Nah, kalau kita menganalogikan sebenarnya ETF ini produk apa, kalau seorang investor membeli ETF, berarti dia membeli sekumpulan aset, ya, atau sekumpulan saham, atau sekumpulan obligasi, yang merupakan aset pilihan manajer investasi. Clue-nya adalah, petunjuknya adalah investor tidak direpotkan dengan keharusan memilih menganalisa satu persatu saham atau obligasi yang dimilikinya. Dengan membeli ETF, investor memperoleh kemudahan. Ya, ini manfaat utamanya itu mudah sekali sebenarnya produk ini di-create untuk bagaimana investor itu bisa mudah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia dalam melakukan diversifikasi portfolio investasinya hanya dengan melakukan satu kali transaksi. Jadi, dengan Anda membeli ETF, maka Anda dapat membeli sekumpulan saham yang transparan dan saham-saham tersebut liquid dalam hanya satu kali klik transaksi. Nah, ini adalah beberapa perbandingan atau perbedaan antara saham, reksadana, dan ETF. Ya, kenapa kami perbandingan seperti ini? Seperti dijelaskan di awal bahwa ETF itu merupakan produk yang merupakan campuran kebaikan dari saham dan juga reksadana. Nah, kalau kita lihat dari sisi perdagangannya, saham melalui bursa efek, reksadana melalui manajer investasi, ETF itu melalui biro partisipan dan juga bisa melalui bursa efek. Kalau dari sisi penjualnya, kalau saham itu Anda lewat sekuritas, kalau reksadana Anda melalui manajer investasi, bank, dan
wakil perantara reksadana. Kemudian kalau ETF Anda bisa lakukan melalui sekuritas dan manajer investasi. Kalau dari pembelian penjualannya, kalau di saham kita tahu 1 lot 100 lembar, kalau di reksadana 1 unit, kalau di ETF itu bisa belinya 100.000 unit, atau bisa juga melakukannya dengan hanya membeli minimum 100 unit per pembelian. Nah, kemudian dari harganya, kalau saham harganya real time, nah kalau reksadana biasanya harganya itu di akhir hari. Nah, kalau ETF, dia reksadana tapi harganya real time. Jadi kombinasi. Kalau di saham, kita tidak mengenal ada yang namanya dealer participant. Di reksadana juga tidak ada. Tapi di ETF ada. Fungsi dealer participant adalah menyerap ETF kalau Anda jual, ya, dengan kata lain dealer participannya beli. Nah, kalau Anda yang mau beli, maka dealer partisipan posisinya adalah menjual. Jadi jual belinya lebih liquid, ya, atau bisa ditransaksikan kapan saja karena ada faktor dealer partisipannya. Kemudian keterbukaan informasi portfolionya, kalau saham kan Anda bisa lihat di laporan keuangan. Nah, kalau reksadana hanya bisa dilihat biasanya hanya sebagian dari saham apa yang ada di dalam reksadana itu. Kalau ETF, Anda bisa lihat 100%, termasuk cash komponen di dalam ETF itu sendiri. Dari situ kita bisa lihat, oh sebenarnya manajer investasi saya ini membelikan saham A, B, C, D, secara keseluruhan kita bisa lihat. Dengan kata lain, pada saat Anda membeli ETF, Anda tahu benar isi ETF itu saham apa saja, atau isi ETF itu obligasi apa saja. Kemudian settlement-nya, penyelesaian transaksinya, kalau saham T+2, kalau reksadana biasa tergantung MI-nya, maksimum T+7 pencairannya. Kalau ETF sama dengan saham, dia pasti T+2. Kemudian kalau saham, sistem transaksinya adalah multiple dan netting. Maksudnya gini, Anda bisa transaksi berbagai macam saham, kemudian menggunakan akun yang sama. Ya, jadi bisa beli saham A dijual, kemudian beli saham B, nanti uangnya bisa langsung digunakan, kalau jual yang B bisa langsung beli yang C, gitu ya. Nah, kalau reksadana gimana? Dia modelnya single and gross. Reksadana itu Anda beli, nah, pada saat sudah Anda jual, Anda terima uangnya, baru Anda bisa transaksi lagi. Nah, bagaimana dengan ETF? ETF sama dengan saham. Ya, jadi di akun yang sama, SID yang sama, modal yang sama, Anda bisa melakukan berbagai macam pembelian dan penjualan langsung di saat yang sama. Jadi Anda bisa beli reksadana langsung, kemudian Anda jual, Anda bisa beli saham langsung, bisa dilakukan di satu akun yang sama. Dan penyelesaiannya sama-sama T+2. Jadi ini bisa dikatakan dia juga sifat transaksinya adalah multiple dan bisa dilakukan netting. Kemudian creation unitnya kalau untuk saham tidak ada, ya. Kemudian kalau reksadana itu secara tunai membeli atau menjual sahamnya yang dilakukan oleh manajer investasinya. Kalau ETF efek dan saham ditukar dengan unit, gitu ya. Berarti di sini manajer investasinya membelikan sahamnya, kemudian Anda akan menerima unitnya. Nah, untuk dari sisi perpajakannya bagaimana? Nah, kalau saham pada saat Anda jual, Anda dikenakan pajak final 0,1% sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kalau reksadana, dia dikecualikan dari objek pajak. Dengan kata lain, pajak finalnya 0, gitu ya. Nah, kalau ETF, karena dia reksadana, pada saat Anda jual, Anda juga tidak dikenakan potongan pajak sebesar 0,1%. Berarti dia adalah free tax untuk PPh-nya. Nah, yang berikutnya, kalau saham, Anda bisa mendapatkan dividen, baik secara tunai maupun secara saham. Ada dividen cash, ada dividen saham, gitu ya. Kalau reksadana, dividennya diperoleh dari saham yang ada di dalamnya, kemudian direinvestasikan ke dalam portofolio sehingga menambah nilai NAV.
Nah, kalau ETF dia sedikit berbeda. Dividen atau kupon yang diperoleh itu bisa langsung dibagikan ke investor ataupun direinvestasikan. Jadi nanti ETF ini sama seperti saham. Dia ada cum dividen, ada ex dividen, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat diumumkan dividen, maka pemegang ETF akan mendapatkan dividennya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi sama seperti saham. Nah, keuntungan berinvestasi ETF ini apa aja sih? Yang pertama, mudah ya. Jual beli ETF bisa dilakukan kapan saja selama jam perdagangan bursa. Nah, ini tadi kita sudah sedikit bahas bandingkan dengan reksadana. Jadi Anda bisa lakukan di satu sistem yang sama. Jadi Anda bisa rubah-rubah sesuai dengan perspektif investasi Anda. Nah, murah. Nah, ini yang sebenarnya ditawarkan oleh produk ETF. Kalau misalnya kita lihat sekarang ya, saham-saham yang kapitalisasinya besar, saham-saham yang likuiditasnya baik, atau saham-saham yang memberikan dividen yang cukup, itu biasa harga sahamnya itu mahal. Contohnya misalnya kita lihat BCA, gitu ya. BCA itu kalau nggak salah saya sekarang 3.400.000 satu lotnya. Kalau kita lihat saham Telkom 340.000. Kalau kita lihat saham apalagi Unilever atau United Tractors harganya sudah jutaan. Nah, dengan lewat ETF ini, dengan modal kurang dari Rp10.000, Anda bisa langsung membeli semua saham-saham yang liquid itu dalam bentuk pecahan. Gitu. Jadi begitu Anda klik beli ETF, Anda akan beli itu satu lembar saham BCA, beberapa lembar Telkom gitu. Jadi Anda dengan modal kecil bisa diberikan kesempatan untuk mengakses saham-saham yang kapitalisasinya besar dan cenderung liquid. Ya, kemudian transparan, ya. Informasi setiap ETF yang Anda beli itu dipublikasi secara harian. Jadi investor tahu benar bahwa kemana uangnya akan dibelikan. Seringkali ada beberapa kejadian memang orang beli reksadana, tapi dia tidak tahu sebenarnya saham yang dibeli itu apa secara keseluruhan ya, karena yang ditonjolkan biasa hanya beberapa saham saja. Tapi sebenarnya kalau dibuka lebih jauh, ada beberapa reksadana yang membeli saham, ya cenderung saham itu volatilitasnya tinggi, gitu ya. Jadi ada potensi return, tapi dibarengi dengan risk yang besar juga, gitu ya. Itu dari sisi transparansinya. Kemudian diversifikasi dengan membeli ETF, maka investor otomatis sudah melakukan diversifikasi portofolio. Mungkin para viewersnya ngerti saham, tahu benar bahwa memang seringkali orang menyatakan bahwa yang paling tepat adalah tidak meletakkan semua telur dalam satu keranjang, gitu ya. Karena kalau keranjangnya ada risiko, maka semua investasinya bisa mengalami kerugian yang cukup besar, gitu ya. Maka dengan diversifikasi ETF ini, maka investor diberikan akses untuk langsung membeli sekumpulan saham yang liquid atau sekumpulan obligasi yang liquid secara langsung, gitu ya. Liquid karena tadi dikatakan bahwa dealer partisipan ada di dalam produk ini, maka berinvestasi di ETF cenderung lebih tenang karena likuiditasnya terjamin. Ya, dengan adanya peran dealer partisipan sebagai penyedia likuiditas ETF di pasar sekunder, kapan saja investor mau menjual kembali ETF di bursa, kecenderungan untuk ada yang akan membelinya, atau pada saat kita ingin menjual, kecenderungan untuk ada pembelinya itu lebih besar dibandingkan reksadana ataupun saham. Nah, kemudian pertanyaannya yang sering timbul adalah bagaimana sih pembentukan harga dari ETF ini sendiri? Nah, ETF ini bergerak sesuai dengan pergerakan saham ataupun obligasi yang ada di dalam ETF itu sendiri. Jadi, ini sifatnya adalah penjumlahan secara umum, matematika secara umum. Jadi begini, kalau misalnya di dalam ETF tersebut ada 30 saham, maka dilihat saja
pergerakan umumnya seperti apa. Kalau misalnya 20 saham naik, 10 saham turun, berarti kecenderungannya harga ETF-nya pasti naik. Jadi tergantung dari saham yang dikoleksinya. Kalau misalnya sahamnya kecenderungannya secara umum naik, maka ETF-nya pasti naik. Kalau secara umum kecenderungannya turun, maka harga ETF-nya akan turun. Ini contoh simulasinya misalnya seperti ini. Maka kalau misalnya di dalam portofolionya ada 10 saham, ya kita lihat aja. Kalau misalnya 10 sahamnya semuanya naik, sudah pasti ETF-nya naik. Kalau misalnya volume dari perdagangan 10 saham itu tinggi, sudah pasti kalau kita mau beli ETF-nya dalam jumlah besar sekalipun, maka pasti ada likuiditasnya. Jadi, kenaikan harga likuiditas dari ETF itu tergantung dari sekumpulan sahamnya. Gitu. Jadi, kalau di dalam ETF ini banyak mengatakan, wah, ini bisa digoreng-goreng, enggak. Ini lebih liquid, lebih solid daripada saham karena isinya adalah sekitar 30 sampai 40 saham dikombinasikan dijadikan satu harga, satu volume. Nah, ini contoh dari keterbukaan informasi dari satu ETF. Ini sumbernya bisa dilihat di website IDX. Nah, di sini kelihatan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh investor akan dibelikan 30 saham ini untuk ETF yang ini. Kalau ETF yang lain, ya beda lagi komposisinya, tapi tidak akan jauh-jauh dari sini. Ya, kecuali nanti kita akan bicara juga ETF yang spesifik gitu ya. Kalau ETF spesifik itu tergantung spesifiknya seperti apa. Nah, ini contohnya, pada saat Anda membeli ETF yang ini, kalau saya nggak salah, ini ETF-nya adalah XSBC, ya, ETF-nya Sinarmas. Jadi pada saat Anda membeli ETF ini, maka manajer investasinya akan membelikan 30 saham ini secara langsung. Gitu ya. Walaupun mungkin harganya sekarang Rp120 dikali 100 unit, berarti keluar dananya hanya Rp12.000, Anda sudah punya 30 saham yang termasuk saham liquid di Bursa Efek Indonesia. Berarti kalau dengan dana Rp12.000, Anda sudah punya saham ACES, Anda punya Adaro, Anda punya Antam, Anda punya Astra Internasional, punya BBCA, punya BBNI, punya BBRI, dengan porsinya masing-masing. Gitu ya. Nah, di dalam membeli ETF ini ada juga namanya dividen. Saya katakan tadi bahwa dividen itu di dalam ETF bisa dua. Bisa dimasukkan ke dalam perhitungan yang pasti meningkatkan harganya, harga ETF-nya, atau diserahkan secara cash seperti ini. Ini contoh misalnya schedule pembagian dividen. Ini schedule pembagian cash dividen reksadana Afris ETF Fixed Rate Bond. Ya. Berarti ini pemegang reksadananya akan mendapatkan dividen sebesar Rp28,75 untuk setiap unit ETF yang dipegang oleh nasabah. Kalau dia bertransaksi sampai 19 Juni. Setelah itu dia tidak akan dapat dividen, tapi ya dapatnya naik turun harganya. Jadi kalau pada saat pembagian dividen, KUM-nya sudah lewat, ya maka yang pemegang ETF tersebut tidak akan dapat lagi dividen. Nah, ini sama persis seperti saham. Nah, ini lembaga yang terlibat di dalam ETF itu sendiri, ada Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara transaksi, kemudian ada manajer investasi yang akan meracik isi ETF-nya, kemudian ada bank custodian yang akan menyimpan saham-saham dari ETF itu sendiri, kemudian ada dealer partisipan yang memastikan likuiditas dari ETF, kemudian ada anggota bursa yang memperjualbelikan ETF. Jadi setiap Anda punya trading account, Anda bisa dilihat di trading account sahamnya bahwa di sana ada ETF-nya. Dan biasanya dimulai dengan huruf X. Ya, untuk ETF. Biasanya itu ETF kalau di depan X.
Nah, di sini kita akan sedikit, sebenarnya ETF ini sudah kapan sih ada di Bursa Efek Indonesia? Kalau kita lihat di global market, ETF ini merupakan produk yang pertama kali seharusnya ditawarkan kepada investor yang memang ingin bertransaksi secara pasif di bursa. Karena ETF ini merupakan jawaban bagi mereka yang baru pertama kali di bursa atau berinvestasi di bursa efek, tetapi selalu dibarengin dengan pertanyaan bagaimana resikonya, bagaimana keuntungannya, bagaimana analisisnya, analis teknikal itu apa, fundamental itu apa, cara menilai saham liquid seperti apa, high volatility seperti apa. Nah, pada saat Anda membeli ETF, pertanyaan-pertanyaan itu hilang dengan sendirinya. Karena produk ini memang didesain untuk mereka yang berinvestasi tidak terlalu aktif, pasif gitu ya, tetapi memang punya tujuan jangka panjang. Nah, itulah adalah kunci dari ETF ini sendiri. Tidak terlalu aktif bertransaksi, tapi pengen aman dan nyaman, dan bentuknya adalah jangka panjang. Karena seringkali ada di dalam market itu dikatakan, ada sebagian orang yang lebih suka mendapatkan keuntungan sedikit, tapi tanpa harus berdebar-debar. Tapi ada juga yang pengennya, wah, mereka lebih tertarik dengan keseruan naik turun dari saham itu sendiri. Nah, ini memang produk ini didesain adalah untuk kepada investor yang mungkin fokus investasinya jangka panjang dan tidak terlalu fokus kepada pergerakan harian dari satu instrumen investasi. Ya, kalau kita lihat dari milestone di Bursa Efek Indonesia, kita baru ada di tahun 2007. Ya, agak lambat perkembangannya di kita karena memang produk ini mungkin tidak terlalu populer, gitu ya. Kemudian sejak timbulnya kebutuhan orang akan yang namanya investasi yang transparan, investasi yang volatilitasnya rendah, maka investasi ETF ini mulai bergerak gitu ya. Dari 2007 di 2007 ada 2 produk, tapi di 2014 kita sudah punya 14 produk, di 2018 kita punya 24 produk, terakhir di 2020 kita punya 47 produk ETF ya. Dengan berbagai macam varians yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi investor. Nah, ini pertumbuhan ETF di Bursa Efek Indonesia. Nah, sampai tahun 2020, ETF berbasis saham dan obligasi merupakan yang terbesar di ASEAN. Karena kalau kita bicara Singapura, sebenarnya mereka punya banyak ETF, tapi ETF-nya sudah ada ETF komoditas, sudah ada ETF dari bursa negara lain gitu. Tapi kalau yang pure ETF berbasis saham dan obligasi yang ada di bursa sendiri, itu yang paling tinggi sekarang di ASEAN ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini pengembangan ETF di Bursa Efek Indonesia, apa yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Kita berharap bahwa produk ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang memang tidak terlalu menginginkan volatilitas yang tinggi, dan juga mereka yang berinvestasinya lebih kepada investasi jangka panjang dengan fokus berinvestasi secara rutin setiap bulan. Kita akan masuk ke pilihan investasinya. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu ada 47 produk. ETF itu ada yang berbasis saham, ada yang berbasis obligasi. Nah, ETF itu sendiri ada 2 varian, ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif itu dia lebih kepada mengikuti temanya atau indeksnya gitu ya. Sedangkan yang aktif dia lebih kepada keinginan untuk memperoleh keuntungan lebih dibandingkan dengan yang pasif. Tapi yang perlu harus diketahui adalah sebenarnya bedanya pasif dengan aktif kalau di Bursa Efek Indonesia itu tidak terlalu banyak. Karena ya sequence-nya atau pengembangannya itu biasanya menggunakan saham-saham yang liquid. Jadi kalau misalnya saham yang liquid ya pasti
pilihannya tidak terlalu banyak gitu, sehingga antara yang aktif dengan yang pasif itu tingkat keuntungan maupun volatilitasnya itu tidak terlalu kelihatan. Nah, yang paling berbeda adalah kalau dia saham dibandingkan kalau dia obligasi. Kalau dia obligasi tentu pergerakannya akan lebih minimal lagi daripada yang saham. Tetapi kalau saham yang pasif, kalau kita lihat pergerakannya pasti volatilitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan saham itu sendiri. Karena apa? Karena dia merupakan kumpulan dari beberapa saham sekaligus. Jadi kalau ada saham yang naik, ada yang saham yang turun, ya dia pasti pergerakannya netting aja, netral gitu ya. Tidak seperti membeli saham satu-satuan gitu, atau satu saham saja gitu ya. Karena kalau beli satu saham saja ya bisa naik banyak, ya bisa turunnya juga banyak gitu. Jadi volatilitasnya bisa sangat tinggi juga. Nah, ini apa yang terjadi di market global, di mana sekarang mereka yang berinvestasi di reksadana cenderung memindahkan dananya ke dalam ETF. Makanya sejak 2011 di luar negeri dan 2017 di Bursa Efek Indonesia, kecenderungan akan permintaan atas produk ETF itu semakin tinggi. Karena orang benar-benar ingin melihat satu transparansi, di mana setiap investor itu bisa lihat, sebenarnya pada saat uang saya taruh di produk reksadana, uang saya ditaruh kemana sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan investor global saat ini. Makanya produk ini cenderung diminati oleh para investor yang ingin mendapatkan satu transparansi dari satu produk reksadana. Nah, di Bursa Efek Indonesia kita ada varian products, ada yang syariah, yang pasti ini ETF adalah ETF yang saham-saham yang ada di dalamnya pasti saham syariah. Gitu. Jadi investor tidak perlu bertanya lagi, kalau pada saat dia membeli ETF syariah sudah pasti saham-saham yang ada di dalamnya adalah saham-saham yang sifatnya syariah. Kemudian ada lagi kita ETF yang fokusnya di bidang ESG, peduli lingkungan dan sosial, dia berbasis Serikati, bisa nanti dilihat contoh pilihan ETF-nya adalah di sebelah kanan. Nah, kemudian ada lagi yang dia basisnya saham dengan valuasi murah, ya. Itu tinggal lihat contoh pilihan ETF-nya. Ada lagi yang dia basisnya adalah saham dengan dividen yang tinggi. Karena untuk bagi investor ada juga yang berfokus bahwa dia lebih senang berinvestasi di saham yang memberikan dividen yang tinggi. Kemudian ada juga yang fokusnya adalah dia lebih mementingkan kalau misalnya saham-saham itu dipilih oleh provider saham asing gitu ya. Contoh MSCI Indonesia, FTSE Indonesia gitu ya. Maka ada juga produk yang ditawarkan berdasarkan tema dari apa yang dimau oleh investor. Nah, berikutnya ini kita akan lihat seberapa sih harganya gitu ya. Karena seperti kita katakan tadi bahwa produk ini memang didesain bagi mereka yang akan mengakses saham-saham liquid tapi memang dananya kurang gitu ya. Di sini kita akan lihat bahwa banyak ya, contohnya misalnya ETF syariah itu harganya di bawah Rp10.000 per satu kali beli. Berarti harga per unitnya atau harganya itu pasti 10.000 dibagi 100, karena kan harus 100 ya. Berarti harga per unitnya hanya Rp100, bahkan di bawah itu. Ada juga saham-saham yang berbasis peduli lingkungan dan sosial, di bawah Rp20.000, berarti harga per satuannya sekitar 200. Ada juga saham-saham yang mengikuti ISG, pergerakan ISG, berarti per sahamnya itu harganya hanya 500-an gitu ya. Ada juga mungkin yang syariah juga, ya harga per unitnya paling tidak lebih dari Rp1.000 gitu ya. Dengan modal seperti ini, maka investor sudah diberi kesempatan untuk mengakses saham-saham berkapitalisasi besar
juga saham-saham liquid yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi mostly harganya di bawah 1.000, gitu ya. Mostly harganya untuk ETF ini di bawah 1.000. Jadi dengan 100.000 rupiah itu sudah banyak ETF yang bisa diakses oleh investor di Bursa Efek Indonesia. Next-nya, nah di sini kita bisa tahu bahwa sebagian besar ETF yang tercatat di Bursa Efek Indonesia harganya satu lotnya rata-rata berada pada kisaran harga yang sama dengan segelas minuman favoritmu. Jadi dengan biaya yang sangat minimal, investor itu bisa mengakses saham-saham liquid dan saham-saham dengan return optimal di Bursa Efek Indonesia. Nah, solusi itu ada di dalam produk ETF ini. Jadi pada saat Anda hanya punya dana kecil, tapi Anda ingin diberikan akses kepada saham-saham yang likuiditasnya tinggi, market cap-nya besar, dan dapat dilakukan langsung dengan membeli saham secara langsung dalam beberapa saham sekaligus, maka ETF ini merupakan solusi bagi investor yang punya fokus seperti itu. Nah, ini untuk berbagai macam informasi tentang produk ETF, yaitu kodenya apa, kemudian nama ETF-nya apa, kapan dicatatkan, underlying-nya apa, kemudian manajer investasinya apa, itu bisa langsung dapat diakses di Bursa Efek Indonesia di website www.idx.co.id, tinggal pilih produk, pilih ETF. Nah, kemudian gimana sih cara berinvestasinya? Nah, cara investasi yang pertama adalah melalui dealer partisipan, tapi ini size-nya besar ya. Ini size-nya 100.000 unit penyertaan. Jadi kalau beli lewat pasar primary, itu minimum ada 100.000 unit penyertaan dan kelipatannya. Jadi belinya 100.000, 200.000 dikali harganya. Jadi kalau harganya tadi 1.000, maka sekali beli di primary ini minimal 100 juta, 200 juta, 300 juta gitu. Ini untuk primary-nya. Tapi umumnya memang karena ETF ini fokusnya ada retail, cara yang paling gampang adalah ya Anda tinggal buka online trading seperti Anda beli saham, tinggal Anda pilih ETF, Anda tinggal beli karena kan akunnya sama dengan yang saham, transaksinya sudah bisa lakukan. Segampang itu sebenarnya. Segampang satu kali klik kalau ingin membeli ETF di pasar secondary. Nah, seringkali pertanyaan begini, bedanya apa? Bedanya nyaris tidak ada beda, hanya beda 0, saja. Kalau misalnya Anda beli ETF di secondary, katakan harganya 123, di primary Anda bisa dapat harganya 122,8. Jadi selisihnya cuma 0, sekian rupiah saja. Tapi bedanya adalah kalau di primary Anda harus beli 100.000 dan kelipatannya. Kalau di secondary Anda bisa lakukan 100 dan kelipatannya. Jadi bedanya sampai 1.000 kali. Ya wajar kalau misalnya harganya lebih murah di sana 0, sekian persen karena ya sizingnya juga 1.000 kali lebih besar. Kira-kira sih seperti itu. Nah, ini contoh tampilan BitNA pada aplikasi trading perusahaan sekuritas untuk bertransaksi ETF di pasar sekunder. Di sini bisa terlihat berbagai macam produk ETF, bisa Anda langsung lihat, bisa lihat di tampilan yang sama. Nah, di sini Anda bisa langsung memutuskan mau beli yang mana, gitu ya. Anda tinggal klik saja, sama persis seperti membeli saham. Nah, pertanyaannya selalu gini, kapan saat yang tepat untuk memulai berinvestasi produk ETF? Nah, kalau kita lihat IHSG pergerakannya, karena ETF ini selalu merefleks harga IHSG, atau boleh saya katakan pergerakannya nyaris sama seperti IHSG, maka ya kalau kita lihat grafik ini IHSG selalu naik gitu ya. Kenapa? Karena kita termasuk exchange yang masih dalam proses berkembang gitu ya. Jadi pertumbuhan plusnya lebih banyak daripada minusnya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan pembelian ETF ini secara berkala dan kita lakukan secara konsisten tiap bulan, maka walaupun ada penurunan harga, maka next ke depannya harganya pasti akan lebih naik gitu.
Makanya kalau produk ini memang cocok bagi mereka yang tidak terlalu mau ribet untuk analisis, tapi juga bisa berinvestasi secara berkala dan fokusnya adalah jangka panjang. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Kembali ke Ibu Friska. Terima kasih, Ibu. Thank you Bang Jimmy untuk penjelasan basicnya tentang ETF. Mungkin sebelum jawab pertanyaan yang ada di kolom Q&A udah banyak. Aku coba ini kali ya Bang Jimmy izin untuk contohin transaksi pembelian ETF-nya dulu. Sebentar. Bang Jimmy tiba-tiba menghilang. Oke. Nah teman-teman tadi. Oke, Bang, aku izin untuk ini dulu ya, share screen contoh real praktiknya beli ETF di aplikasi sekuritas seperti apa. Oke, silakan Mbak Fris. Siap. Penjelasannya enak banget nih Bang Jimmy, banyak yang info smooth. Jadinya pelan-pelan udah mulai paham nih. Nah, teman-teman tadi kan Bang Jimmy udah sharing ya seputar basicnya ETF, terus untuk jenis-jenisnya segala macam. Aku coba share untuk contoh transaksinya ya, biar nggak bingung. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita transaksi jual beli saham ya, cuma beda kodenya aja sebenarnya. Sebentar. Aku pun juga baru fokus mulai nabung ETF baru awal tahun ya, dari awal tahun baru sampai berapa ini, baru 3 bulan lah. Sebentar ya, kita coba untuk share. Nah, di aplikasi sekuritas masing-masing pasti udah ada ya ETF. Kalau mungkin yang nggak ada, tadi ada beberapa yang di kolom Q&A bilang belum ada, nah itu bisa ditanyakan ke CS sekuritasnya ya, maksudnya belum ada atau teman-teman yang nggak tahu gitu titik atau lokasinya search-nya ETF itu di bagian mana. Nah, kalau di aplikasi sekuritas manapun, teman-teman pas carinya sama aja, kayak nyari saham ya, tinggal ketik aja kodenya, atau mungkin kalau yang sudah ada langsung dikelompokin ETF gitu lebih gampang ya, tinggal klik ETF-nya, nanti akan muncul semua kode-kode ETF, depannya itu rata-rata pasti X, kecuali satu aja ya, yang depannya R, tapi yang lainnya itu XXXX. Jadi di kolom saham teman-teman biasanya tinggal ketik aja ya, X apa kayak gitu. Info-info tentang saham di dalam suatu produk ETF, teman-teman bisa cek tadi Bang Jimmy udah share ya di webnya idx.co.id bagian produk, terus pilih yang ETF. Nah, di situ nanti tinggal teman-teman bisa cek komponen tiap produk ETF itu ada saham apa aja kayak gitu. Soalnya kan ada banyak banget nih. Nah, misal contoh saya mau beli apa ya? Ini kan masih jam market ya. Oke, misal mau yang beli yang syariah ya, ETF kan yang syariah ada, yang konven juga ada, atau yang non syariah. Tapi yang syariah kalau nggak salah cuma ada 3 kalau nggak salah ya. Nah ini contoh, misal yang buat teman-teman yang mau belinya ETF tapi yang syariah aja ya, tinggal kayak beli saham aja gitu ya. Terus mau di harga berapa? Nah ETF itu karena dia ngikutin acuan indeks, jadi harganya di bid order memang kesannya gapnya agak jauh, tapi karena memang sudah sedemikian rupa ya diatur untuk mengikuti pergerakan indeks acuannya, jadi ya wajar. Nah kalau mau langsung match, ya kita pasti HK ya, hajar kanan misal. Ini kalau mau ngantri, ya tinggal kita antri aja ya. Tapi kalau nggak match-match, misal kelamaan nih nunggu, ya udah tinggal hajar kanan aja ya. Di offernya berapa? Misal beli 1 lot aja nih, 1 lot paling cuma 60.000 sekian ya. Tergantung produknya apa, dari mulai yang murah banget ya, belasan ribu itu ada, di bawah 100.000 hampir semuanya tuh di bawah 100.000. Jadi sama aja ya teman-teman ya. Tinggal klik beli, udah deh. Sama kayak beli saham intinya. Cuma bedanya apa? Bedanya kodenya doang ya, kodenya depannya XXX. Nanti teman-teman kan tinggal cek di mutasi transaksinya ya.
Nanti kalau udah match kan pasti ada historikalnya. Nah, kayak gitu. Ini kalau ini akun khusus tabungan ETF dari awal tahun, teman-teman. Jadi kalau di Amerika kayak gitu sendiri yang saya lihat ya ETF memang udah booming banget ya, jauh sebelum kita. Di Indonesia memang masih butuh literasi, masih butuh apa? Teman-teman awareness-nya perlu kita bangun dulu nih tentang exchange traded fund itu apa. Bahkan sekelas Warren Buffett pun dia mengkomparasikan atau membandingkan portofolio kinerja Berkshire Hathaway itu dengan salah satu ETF ya, kinerja ETF yang ada di bursa Amerika sana. Jadi kalau di negara maju memang dia udah lebih lama dulu ya, jadi produk ETF-nya udah ribuan ya. Di kita kan 100 aja belum nih, karena memang masih posisinya kita masih berkembang nih negaranya, pelan-pelan kita akan seperti mengarah atau menuju ke sana. Jadi itu contoh transaksi praktiknya ETF, sama persis kayak saham teman-teman ya, cuma beda kodenya aja. Nah, silakan tanya ke sekuritasnya masing-masing kalau di aplikasi sekuritasnya di sebelah mana. Sama aja sih harusnya di kolom saham itu tinggal ketik aja kode ETF-nya ya, beli. Kalau mau langsung match ya hajar kanan, tapi kalau misalnya emang mau ngantri ya silahkan sabar ya, tunggu di harga antrian gitu. Oke, itu untuk transaksi ETF teman-teman ya. Oke, pertanyaannya udah banyak ini yang masuk. Bang Jimmy aku coba bantu satu-satu kali ya. Banyak yang menanyakan nih. Mungkin Bang Jimmy bisa sambil buka juga di kolom Q&A-nya. Teman-teman pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom Q&A teman-teman ya. Kalau untuk itu tadi contoh transaksi pembelian ETF, masih ada yang bingung nggak? Kalau bingung kita ulang lagi. Tapi kalau udah clear semua, kita langsung bahas diskusi satu-satu nih. Pertanyaan dari teman-teman bagus-bagus banget ya terkait ETF ini. Oke, udah clear ya. Karena memang sama seperti saham, jadi nggak usah bingung gitu. Bang Jimmy, di manakah Bang Jimmy? Tunjukkan wajahnya Bang Jimmy. Nah, ini dia. Oke, Bang Jimmy, aku udah pilih beberapa pertanyaan. Dibantu tolong jawab ya, Bang Jimmy ya. Tadi ada pertanyaan bagus nih, sebentar. Ada yang menanyakan, selamat siang Mas Jimmy, saya mohon izin bertanya. ETF kan merupakan produk yang menggabungkan kebaikan reksadana dan saham. Lantas, apa risiko yang mungkin akan dihadapi oleh pemegang ETF ini, Bang? Serta bagaimana mitigasinya, mengingat ETF ini merupakan produk yang masih barulah dikenal masyarakat. Terkait risiko ya, risiko. Risiko, karena ETF ini dua ya, ada ETF saham, ETF obligasi. Kalau ETF saham, ya risikonya ya sama seperti saham. Ya, ada risiko sahamnya disuspend, ada risiko sahamnya di take out dari bursa. Tapi yang perlu diingat adalah itu tadi, ETF ini mengeluarkan komponen PCF, Portfolio Client File. Artinya adalah nasabah bisa lihat sampai 100% sebenarnya uangnya dibelikan apa aja. Gitu. Jadi ini bukan seperti beli kucing dalam karung lah gitu ya. Karena nasabah tahu persis apa yang dia beli. Nah, itu dari sisi ETF-nya sendiri. Kalau kita lihat dari risiko harganya, ya tergantung harga saham underlying-nya. Ya, contoh misalnya, kita kan kemarin waktu COVID Maret ya, Maret kan memang banyak yang turun. Semua saham turun lah. Tapi kalau lihat ETF, dia kalau nggak salah saya cuma turunnya 25% atau 27%. Karena dia yang turun ya komponennya saham-saham liquid, dan saham-saham liquid pada waktu itu kan tidak terlalu banyak penurunannya ya. Berbeda dengan saham yang high volatility. Kan kita lihat juga ada beberapa saham sampai 50 gitu ya. Ada saham sampai ya gitu deh. Ya, memang kondisinya lagi unfavorable. Ya kalau kita lihat sendiri ETF-nya gimana? Ya gitu aja sebenarnya harganya. Kalau saya nggak salah cuman 105 beli, cuma turun sampai 84 gitu deh. Ya, jadi kita nggak perlu terlalu yang gimana gitu ya kalau pada saat memang ETF ini turun. Ya sama aja seperti hari ini. Kalau kita lihat
kalau kita biasa lihat kan ada hari ini saham yang turunnya banyak sekali. Hari ini juga kita bisa lihat ada saham yang naiknya banyak gitu ya. Tapi walaupun memang itu saham-saham kelas second liner. Tapi kalau kita bandingkan, kita pegang ETF kan naik turunnya kan nggak banyak. Cuman sekian percentage. Tapi seperti saya katakan tadi, memang produk ini didesain sedemikian rupa adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak mau berlalu lama di depan komputer memperhatikan harga ini naik turun, gitu ya. Didesain untuk mereka yang memang tidak akan terlalu deg-degan. Waduh, naik banyak ini bakal turun banyak nih ya. Segala macam analisis gitu ya, wah bakalan seperti ini, enggak sih. Ini lebih kepada memang kita investasi secara teratur, seberapa yang kita ada, dengan estimasi bahwa 2 tahun, 3 tahun ke depan ini akan menghasilkan untuk kebutuhan kita. Kira-kira gitu, Mbak Risa. Oke, clear banget nih jawabannya Bang Jimmy. Nah, kemudian ini ada pertanyaan sejuta umat, Bang. Alias banyak banget yang menanyakan hal ini. Bagaimana tips atau strategi kita dalam memilih ETF yang tepat? Strategi memilih ETF yang tepat, ya. Sebenarnya pada saat kita masuk berinvestasi di bursa, pertanyaannya adalah bagaimana memilih saham yang tepat, benar nggak? Ya, bagaimana memilih saham yang tepat, bagaimana menganalisis saham yang tepat, bagaimana timing yang tepat. Nah, kalau ETF ini sesuai dengan POJK-nya bahwa di dalam ETF ini adalah saham-saham yang market kapitalisasinya besar dan likuiditasnya tinggi. Nah, itu berarti kan ini sudah di cornering kepada saham-saham blue chip. Kira-kira seperti itu ya kalau pakai terminologinya market blue chip. Karena kalau terminologinya bursa adalah semua perusahaan yang listing di bursa adalah perusahaan yang baik kan gitu. Tapi kalau kita menggunakan terminologi pasar berarti akan ada pembedaan antara saham blue chip dengan saham high volatility kan gitu. Bahwa yang ada di dalam ETF ini adalah saham-saham blue chip, bukan saham-saham high volatility, bukan saham-saham yang Anda beli hari ini besok Anda kaya, nggak begitu. Ini adalah saham-saham yang akan bergerak sesuai dengan potensinya. Coba misalnya Anda lihat deh, saham-saham BCA itu kan gitu-gitu aja ya. Tapi karena gitu-gitu aja tiba-tiba Anda udah kaget juga kalau harganya 34.000 kan gitu. Sepertinya saham-saham ya PTBA itu biasa-biasa saja gitu ya, tidak terlalu banyak gerakannya. Tapi kan tiba-tiba Anda, oh ternyata sudah 2.700 ya gitu ya. Dan Anda dihadapkan dengan saham-saham yang Anda tahu, Anda lihat, Anda kenal, Anda ketahui gitu ya. Dan itulah kelebihan dari ETF ini sendiri. Pada saat Anda membeli ETF, Anda disajikan ini loh yang akan dibeli oleh manajer investasi atas semua uang yang Anda investasikan. Kira-kira seperti itu, Mbak Rizka. Ada yang bertanya, apakah ETF ini sama seperti saham bisa dianalisa teknikal ataupun fundamental? Nah, itu kembali lagi, ETF ini adalah sekumpulan saham. Ya, sekumpulan saham, satu. Yang kedua, ETF ini harganya real time, sesuai dengan underlying-nya. Dan biasanya, ETF ini bergerak sesuai dengan indeksnya. Dan yang umum adalah kalau IHSG naik, dia naik, IHSG turun, atau dia akan turun. Berbeda, kalau ETF ini kemudian ada tematiknya, sisi tematiknya. Contoh misalnya, dia ETF syariah. Ya, kalau IHSG naik karena IHSG-nya naik karena perbankan, ETF yang syariah ya kan dia ngikutin prinsip syariahnya, dia bank tidak boleh ada di situ kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari situ IHSG naik, dia naik, berarti memang bisa dianalisis gitu ya. Dan kemudian apakah kemudian bisa, pertanyaan sebenarnya begini, apakah kemudian bisa ditransaksikan secara harian ya ETF ini? Banyak pertanyaan seperti itu. Kalau saya bisa jawab dengan kalimat tidak. Kenapa? Karena ETF ini bergeraknya sesuai dengan indeksnya. Anda perhatikan aja indeks kita. Hanya bergerak 0,5%, 0,7%, 1%. Jadi kalau harian Anda lakukan, biaya transaksinya saja sudah 0,2, 0,3. Bisa nggak untung? Bisa sih, tapi akan sangat-sangat kecil sekali gitu. Karena dia benar-benar adalah satu produk yang isinya adalah saham-saham blue chip yang mungkin pergerakannya tidak akan terlalu volatile. Kira-kira sih seperti itu, Mbak Rizka. Oke,
Oke, udah clear banget teman-teman ya. Jadi ETF ini memang cocoknya ya untuk long term karena kebanyakan acuannya adalah saham-saham yang ada di suatu indeks yang ada di bursa. Jadi pergerakannya pun mengikuti indeks selain dari bid offer-nya sendiri ya Bang Jimmy ya. Bid offer juga menentukan pergerakan naik turunnya harga ETF ini. Nah, Bang ada yang nanya nih masih agak bingung mungkin ya. Apakah kita bisa menyebut ETF ini sama aja dengan reksadana indeks, Bang? Betul, tapi bisa juga tidak. Seperti saya katakan tadi, kalau reksadana indeks, dia mengacu pada indeks. Ya, berarti dia pasif, reksadana pasif, orang katakan gitu. Tapi ETF ini bukan hanya reksadana pasif, tapi ada juga dia reksadana aktif. Ngebedainnya gimana? Biasa orang pertanyaan seperti itu. Bedainnya lihat aja di namingnya. Kalau di namingnya dia menyebutkan indeks, itu berarti dia reksadana pasif sebenarnya, atau reksadana indeks. Dia mengikuti indeksnya gitu. Tapi kalau dia tidak mencantumkan, biasanya dia adalah reksadana aktif gitu ya. Kira-kira sih seperti itu. Oke, terjawab ya buat tadi yang menanyakan. Nah, kemudian sebentar tadi ada pertanyaan. Apakah semua ETF selalu membagikan dividen juga, Bang? Dapat dividen maksudnya? Nah, terkait dengan dividen, itu tadi kita bicara ada dua hal. Dividen itu bisa dibagikan secara tunai mengikuti tata cara saham. Berarti ada cum dividen, ada ex dividen, ada payment dates. Gitu ya. Berarti itu harus diperhatikan. Tapi ada cara kedua, dia cuma ditambahkan ke dalam NAV-nya. Berarti kalau ditambahkan pasti harganya naik kan gitu. Jadi dia bisa dua hal. Jadi dapat dividennya bisa dalam bentuk cash tunai mengikuti jadwalnya, atau ya langsung otomatis ditambahkan, makanya harga NAV-nya nanti naik gitu sih. Dan kemudian berapa dividen yang diterima, karena kan ini campuran gitu ya. Nah, biasanya yang dilakukan manajer investasi, dia biasa tunggu. Misalnya saham A hari ini dia kolek, dapat. Besok saham B dia kolek, dapat. Besok saham C, karena nggak mungkin kan, hari ini dapat saham A, besok dibagikan. Kemudian dapat lagi C, besok dibagikan, kan ribet. Biasanya dia tunggu dulu sampai 3 bulan, sampai selesai pembagian dividen, nanti dia akan bagikan di satu titik gitu sih. Dan dia pasti publikasikan bahwa kita akan membagikan dividen, tanggal cum-nya sekian, tanggal X-nya sekian, payment-nya tanggal sekian. Dan itu nanti di investor akan dapat dalam bentuk tunai, langsung bisa kelihatan di account statement-nya. Oke, berarti langsung masuk RDN ya untuk tiap ada pembagian dividen dari ETF-nya itu ya, Bang? Betul. Oke, nah itu teman-teman ya terjawab. Kemudian ada yang menanyakan nih Bang, bagaimana cara kita cek atau tahu komposisi ETF yang berubah sewaktu-waktu itu, Bang? Untuk mengetahuinya bisa diakses ke Bursa Efek Indonesia. Di sana ada pengumuman ETF, bisa diklik sesuai dengan presentasi. Nanti di situ bisa kelihatan kok komposisinya apa aja secara 100%. Tapi terkhusus untuk ya itu untuk semua ya. Tapi kalau kadang orang tanya, aduh Pak, susah banget harus ngeklik sana, ngeklik sini. Sebenarnya gampang kalau mau lihat. Kalau dia IDX 30 ya udah pasti saham-saham IDX 30 kan bisa langsung lihat saham IDX 30 itu apa aja. Tidak akan pernah jauh dari situ. Kenapa? Karena untuk yang ETF yang pasif itu ada kebijakannya. Dia return-nya tidak boleh lebih daripada sekian persen dari indeksnya gitu. Tidak akan jauh dari situ. Jadi kalau Anda punya misalnya ETF IDX 30, lihat aja IDX 30-nya. Kalau naik pasti ETF-nya naik. Itu karena ada jagaan juga dari OJK terkait tentang imbal hasilnya gitu ya, tidak akan jauh dari indeksnya. Tapi yang aktif pun sama aja. Kalau kita lihat performance ETF beberapa tahun terakhir nggak akan jauh beda dengan indeksnya. Itu sih kira-kira. Oke, siap-siap. Nah, ini ada yang masih agak ragu nih, Bang. Bang Jimmy, tolong bahas lagi soal likuiditas ETF dong, karena mengingat gap antara bid order rata-rata di produk ETF itu agak jauh kayak gitu. Nah, ini yang agak menarik sebenarnya bahas ya. Sebenarnya ETF ini chicken and eggs, ya.
Karena Anda nggak ada mau beli, maka dealer partisipannya juga yang menyediakan likuiditasnya juga nggak banyak gitu ya, karena memang mostly investor jarang memperhatikan produk ini. Padahal sebenarnya kalau mau produk terbaik dari exchange ya ini produknya gitu ya. Karena itu tadi, itu makanya kami dari Bursa Efek Indonesia terus memberikan edukasi kepada investor bahwa kalau Anda memang fokus investasinya adalah Anda tidak mau terlalu lihat detail-detailnya, Anda memang tidak punya waktu untuk memantau setiap hari, memang ini produknya gitu. Tapi terkait dengan likuiditasnya, liquidity create liquidity sebenarnya. Karena tidak ada permintaan aja mereka tidak supply di situ banyak gitu ya. Karena kalau misalnya Anda mintanya sebanyak apapun pasti bisa, karena kan ini campuran 30 saham gitu. Likuiditasnya ya likuiditas 30 saham itu. Jadi kalau ada orang menanyakan market cap ETF apakah lebih besar daripada BBCA? Ya iya, karena market cap ETF itu ya 30 saham BBCA plus Unilever plus Telkom plus sampai 30, market cap-nya sebesar itu gitu. Jadi market cap dari ETF pasti lebih besar daripada market cap dari satu saham. Karena dia adalah market cap 30 saham. Karena dia kombinasi dari saham. Kira-kira sih seperti itu. Jadi kalau masalah likuiditas sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kalau diskusi kita dengan dealer partisipan adalah ya gimana kami mau naruh likuiditas besar di sana, yang beli aja yang paling cuman beberapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Kami kalau taruh sampai jutaan lot lah yang ngehit siapa? Kira-kira sih seperti itu. Iya, ya. Berarti bisa dikatakan juga sebenarnya kan ETF ini ya anti pom-pom ya Bang Jimmy ya, karena gimana mau pom-pomin gitu, satu indeks ETF aja sahamnya udah yang kapitalisasinya gede-gede semua gitu. Karena banyak yang masih skeptis Bang Jimmy bahwa ETF ini nggak liquid atau takut kena pom-pom segala macem. Ya, kalau terkait pom-pom, perlu kembali saya jelaskan. ETF ini adalah gabungan dari saham. Kalau Anda mau pom-pom ETF, Anda harus pom-pom semua sahamnya, baru itu bisa naik, gitu ya. Berarti kalau Anda mau pom-pom misalnya ETF IDX 30, Anda harus pom-pom 30 sahamnya semuanya, baru dia bisa naik, gitu ya. Anda bayangin kapitalisasi mau berapa dulu, ngepom-pom semuanya, gitu ya. Jadi yang nggak bisa. Kalaupun Anda mau, misalnya ada pihak yang ingin berniat, gitu ya, harga sahamnya ya Anda harus apa clue-nya. Jadi, ini memang big giant lah, katakan kalau dibanding minimal 30 saham dalam satu ETF. Saya belum pernah lihat ada satu ETF yang isinya kurang dari 30 saham. Oke. Ya. Mostly 40 saham isi dalam ETF. Gitu sih Pak Rizka. Oke, siap Bang Jimmy. Jadi kita sudah sama-sama meluruskan nih. Takutnya biasanya kan saya suka sering-sering posting ini transaksi beli ETF, ntar dikira orang awam, wah nih Mince pom-pom nih beli ETF kayak gini gitu. Nah mereka kan yang belum paham kinerja ETF, taunya itu pom-pom gitu. Padahal kalau mau pom-pom ya harus pom-pomin semua saham-saham yang ada di yang terdaftar lah yang ada di dalam komponen ETF tersebut gitu teman-teman ya. Saya nggak pom-pom, gimana mau pom-pom, nggak sanggup saya punya kapitalisasi besar misal saham-saham blue chip gitu. Nah kemudian masih ada yang bingung nih Bang, beda ETF pasif sama aktif. Masih ada beberapa yang masih belum paham nih, ETF pasif dan aktif. Bang Jimmy, koneksinya kah? Pasif, ini yang meracik. Jadi dia janjinya kalau ETF pasif bahwa tingkat pengembaliannya, keuntungannya akan sama dengan indeksnya. Ya, kalau dia cerita indeks, kalau misalnya indeksnya naik,
10%, maka ETF-nya juga akan naik 10%. Kalau ETF aktif, janjinya adalah dia akan lebih daripada itu. Tapi ingat, kalau dia bisa lebih tinggi dari itu, resikonya pasti lebih besar daripada itu. Return and risk di capital market itu pasti sebanding lah. Ya, nggak pernah ada bisa Anda menarik return-nya tanpa risk-nya ngikut. Dia kan seperti mata uang saja gitu ya. Ada return, ada risk, ada return gitu ya. Tapi karena, nah ini dia, di Indonesia, Bang Jimmy suaranya agak putus-putus, Bang. Sinyal mungkin ya? kewajiban ETF itu harus di dalamnya saham yang kan dengan ETF yang dikatakan pasif, hasilnya ya akan sama saja. Kalau Anda pilih pasif, Anda pilih yang aktif, sebenarnya ya hampir mirip-mirip saja sebenarnya nanti return-nya. Paling bedanya 0,2%, 0,1% setahun. Kira-kira seperti itu. Oke. Bang Jimmy, tadi suaranya agak putus-putus. Oh gitu ya. Bentar, saya cek koneksinya dulu ya. Nah, ini udah lancar nih. Tadi kayak robot gitu, jadi minta tolong diulang kata teman-teman. Ini, perbedaan ETF aktif dengan ETF pasif itu tergantung dari apa yang dijanjikan manajer investasinya di awal. Kalau dia berkata, ini adalah ETF pasif, taunya dari mana? Dari prospektusnya itu pasti ada. Jadi ETF ini pada saat diterbitkan, ada prospektusnya, sama seperti saham. Ya, jadi Anda baca prospektusnya. Tapi nggak usah ribet-ribet lah, di Bursa Efek Indonesia ada kok, itu pasif apa aktif gitu. Kalau dia pasif, ada tulisan indeksnya, misalnya ETF IDX 30, itu sudah pasti pasif. Nah, perbedaannya utamanya adalah kalau ETF pasif, dia janji bahwa return-nya akan sama dengan indeksnya. Kalau ETF aktif, dia janji akan lebih tinggi daripada indeksnya. Tapi, ada tapinya. Di peraturan ETF kita ketemu bahwa saham-saham yang ada di dalam portofolio ETF itu adalah saham-saham yang liquid dan kapitalisasinya besar. Sehingga di sini kita akan lihat ETF yang pasif dengan ETF yang aktif itu mostly return-nya akan sama saja. Kenapa? Yaitu tadi, karena dasarnya itu. Kalau kita bicara di luar negeri nanti beda lagi. Kenapa kok di luar negeri bisa beda, Pak? Karena di luar negeri mereka membolehkan untuk ETF aktif itu memasukkan unsur derivatif di dalam portofolionya. Nah, di kita kan nggak ada, ya jadi nggak bisa dikatakan pasif dengan aktif akan berbeda. Itu akan sama saja hasilnya. Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini clear banget teman-teman ya terkait ETF aktif maupun pasif. Nah, ini ada yang pertanyaan bagus juga. Bang Jimmy, saya lihat kebanyakan investor ETF itu domestik. Apakah investor asing juga mereka bisa beli ETF di Indonesia? Gini, seperti umumnya, ETF ini ditujukan kepada mereka yang ingin membeli satu, saham-saham liquid, dua, saham-saham yang market kapitalisasinya besar, yang ketiga, melakukan diversifikasi portofolio. Artinya apa? Kalau dia lakukan tiga hal ini, dia beli saham yang liquid, dia beli saham market cap-nya besar, dan dia melakukan diversifikasi. Artinya apa? Dia akan mengeluarkan jumlah yang sangat besar untuk level retail, kan itu ya. Karena saya harus beli banyak, dan market cap-nya besar, biasa harganya mahal, kan gitu. Nah, makanya ETF ini adalah diberikan akses untuk investor yang tidak terlalu besar, kemudian pengen diversifikasi. Kemudian kenapa asing tidak membeli produk ini? Asing yang masuk ke Indonesia mostly adalah institusi. Mereka punya dana besar, dan mereka sudah punya keahlian diversifikasi. Terus kenapa mereka harus beli ini? Kan mereka bisa bikin sendiri, kan gitu ya. Itu jawabannya kenapa asing ya mungkin tidak akan beli. Tapi kalau asing itu basisnya adalah retail, dia pasti akan beli produk ini. Gitu. Karena ya itu tadi, produk ini adalah jawaban bagi mereka yang tidak terlalu ngerti technical, tidak terlalu ngerti fundamental. Mereka hanya ngerti ya udah IHSG-nya kemungkinan 2 tahun ini naik deh. Udah saya beli aja tanpa saya harus pilih. Sebenarnya kita bisa bayangin ya,
kalau orang misalnya dari Gamboa gitu ya, di Afrika sana, dia kan nggak tahu, Telkom itu perusahaan apa? Dia kan nggak tahu. BBCA itu perusahaan apa, Pak? Dia nggak tahu. Dia tahunya, oh ini ada ETF, sudah pasti isinya saham-saham yang liquid. Ya, yang nentuin isinya saham liquid siapa? Ya bursa juga kan yang nentuin. Yang buat IDX 30, LQ45 kan bursa. Ya kan, berarti bursa yang sudah menentukan. Ya udah tinggal beli aja gitu. Karena yang paling tahu, yang paling liquid mana, market cap-nya besar yang mana, ya sudah pasti orang yang di bursa kan. As simple as that sebenarnya produk ini. Di bursa kasih acuannya apa, tinggal manajer investasinya tinggal ngikut aja. Gitu sih, Mbak Priska. Oke, Bang Jimmy. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga, Bang. Ada yang nggak tahu dealer partisipan itu maksudnya gimana, dan ETF itu kan dikelola sama manajer investasi. Terus yang bayar mereka siapa? Oh, ini pertanyaan basic banget. Ya, jadi produk ini, seperti saya katakan tadi di contohnya, merupakan kombinasi beberapa pihak sekaligus. Jadi di sini bursa, ada apa fungsinya bursa? Bursa tempat transaksi, ya. Clearing tempat menjamin, ya. Kemudian indeksnya bursa yang buat, kan IDX 30, LQ45, JI segala macam kan bursa. Berarti bursa juga masuk ke dalam saham apa itu. Kemudian manajer investasi gunanya apa? Manajer investasi adalah gunanya untuk mengadministrasikan. Nah ini, kalau di ETF pasif, pure MI itu jadinya hanya mengadministrasikan. Kalau sahamnya udah ditunjuk ADX 30, ya udah pasti itu sahamnya. Tidak akan dia tambah atau dia kurang saham-saham lain. Kemudian anggota bursa, kemudian OJK, bursa, clearing, KC, semua ada di dalam. Ini Halo, Bang Jimmy. Sepertinya koneksi Bang Jimmy agak ini teman-teman ya, apa namanya, koneksinya terganggu, jadi terputus. Kalau gitu coba sambil nunggu Bang Jimmy join lagi. Sebentar, aku coba share lagi ya. Tadi banyak yang baru masuk. Share cara beli ETF. Oke, sambil nunggu Bang Jimmy rejoin lagi ya. Sepertinya koneksinya Bang Jimmy lagi kurang bagus. Ya, ini teman-teman ya yang tadi nanyain cara transaksi ETF sebentar. Nah, kalau di webnya bursa, materi-materi tadi yang udah Bang Jimmy sampaikan, teman-teman bisa baca-baca ulang ya di bagian produk, terus di bagian exchange traded fund ya, ETF. Itu nanti silahkan teman-teman baca, download terkait mungkin komponen-komponen sahamnya atau lainnya, semuanya ada di sini. Jadi silahkan baca-baca ulang ya di websitenya IDX, itu udah lengkap banget. Lah, kalau untuk transaksi itu sama aja teman-teman kayak beli saham ya. Tinggal teman-teman cari aja di kolom search saham aplikasi sekuritasnya masing-masing, ketik langsung kode sahamnya atau mungkin langsung dikelompokin di ETF itu ada, itu semua
langsung muncul teman-teman ya, dan tinggal selayaknya beli atau jual saham sama persis ya. Tinggal kalau mau langsung dapat ETF-nya atau match order ya tinggal teman-teman istilahnya hajar kanan kayak gitu ya, ambil langsung yang di sebelah order yang paling atas, terus udah klik beli gitu aja. Jadi sama persis dengan saham, nggak ada bedanya ya, tata caranya minimal 1 lot, ya jual pun juga minimal 1 lot. Oke, ini kita udah tersambung lagi nih dengan Bang Jimmy. Tadi terputus Bang. Iya Masih nih, mau hujan kayaknya. Oke, di sini juga mau hujan nih kayaknya. Oke, bentar lagi. Ini 2 pertanyaan terakhir Bang sebelum kita close. Yang tadi karena suaranya hilang dan terputus-putus, boleh diulang Bang yang terakhir yang apa sih? Pengelola ini ETF dari ada bursa, ada manajer investasi, terus dealer partisipan itu yang maksudnya gimana gitu. Jadi gini, dealer partisipan itu fungsinya gini, kalau ada permintaan dari klien, dari investor, saya mau beli ETF, gitu. Nanti manajer investasinya akan belikan underlying-nya, sahamnya, gitu. Jadi dia, Anda beli, gitu ya. Jadi manajer investasi kan sudah serahkan ke dealer partisipan. Kalau ada yang beli, tolong dibeliin ya, udah langsung otomatis. Beda sama reksadana. Kalau reksadana kan Anda beli ke manajer investasi perintah anggota bursa untuk membelikan sahamnya. Kalau ini enggak, jadi perintahnya sudah otomatis. Jadi sudah disampaikan kalau ada investor yang beli, tolong dibelikan, yang dibeli ini, gitu. Jadi dari awal sudah ada perjanjian yang akan dibeli yang ini ya, gitu. Jadi tidak ada permintaan lagi dari manajer investasinya bahwa yang harus dibeli itu begini. Makanya dia bisa transaksinya lebih cepat, bisa langsung T+2 gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya investor mau jual, nah pada saat investor jual, ya langsung aja. Jadi yang mengeksekusi dealer partisipan. Jadi dia terima unitnya, kemudian underlying-nya dijual, Anda terima uangnya. Jadi fungsi manajer investasi di sini hanya sekedar menyiapkan saham apa yang hendak dibeli atau dijual. Gitu. Berbeda dengan fungsi di reksadana secara utuh ya. Di sana dia buat administrasinya, dia yang beliin, dia yang jualin. Kalau ini semua fungsinya dipindahkan ke dealer partisipan. Kira-kira seperti itu Mbak Rizka. Oke, clear banget Bang. Satu pertanyaan terakhir nih Bang, biar menjawab rasa penasaran teman-teman. Apakah di ETF ini ada market maker seperti halnya di saham? Nah, ini mungkin teman-teman investor yang mereka takut dikerjain bandar atau segala macam di ETF seperti itu. Bukan market maker, berbeda. Market maker itu dia menciptakan pasar, kan market maker, dia menciptakan pasar. Ada market maker, ada price maker, ada liquidity provider, itu 3 hal di bursa. Ya, kalau ini dia tidak masuk ke tiga-tiganya, karena dia posisinya hanya men-serve, melayani klien. Karena yang Anda beli kan unit, ya kan? Sedangkan yang dibelikan saham, gitu kan? Anda kan kalau beli ETF adalah pemegang unit, bukan pemegang saham. Makanya Anda kalau RUPS Anda nggak diundang, yang diundang manajer investasinya, karena dia pemegang kuasa sahamnya, gitu ya. Nah, kalau di sini prosesnya adalah itu tadi, kalau investor mau beli, nanti dealer partisipan beliin sahamnya, dia terbitkan unitnya, gitu. Kalau investor mau jual, dia akan jual sahamnya, ambil unitnya, jual sahamnya. Jadi dia posisinya tidak mempengaruhi pasar sekaligus, tidak mempengaruhi pasar sekalipun. Ya, tidak ada intention dia di pasar. Dia hanya merubah saham jadi unit jadi saham, hanya seperti itu. Dan semua kegiatannya diawasi oleh bursa, diawasi oleh clearing, dan diawasi oleh OJK. Gitu. Jadi tidak ada istilah dia merubah-rubah harga di market, gitu. Ada intention jadi price maker. Yang nggak bisa juga sebenarnya, karena ya saham yang di dalamnya kan saham-saham besar semua. Gitu sih kira-kira Mbak Briska. Jadi tidak ada intention apapun kalau di partisipan dalam produk ETF. Oke, clear banget. Nah, untuk memperjelas tadi soal pajak itu nggak dikenai pajak saat penjualan ya, Bang Jimmy ya, pajak ETF ini ya? Iya, karena ini dikategorikan sebagai reksadana. Ya, kenapa tidak dikenakan pajak? Karena gini, pada waktu unit dirubah jadi saham, kan sahamnya dijual.
berarti kan sahamnya sudah kena pajak sebenarnya. Makanya dia tidak kena lagi. Kalau kena berarti nanti double taxation gitu ya, atas hal yang sama. Gitu. Makanya dia tidak dikenakan lagi tax-nya, nggak ada. Oke, terima kasih banget Bang Jimmy. Saya rasa udah clear banget dan kita udah meluruskan persepsi-persepsi yang agak membingungkan lah untuk teman-teman investor terkait ETF ini. Nah, di sesi terakhir ini udah berhubung udah hampir jam 3. Kita minta closing statement dari Bang Jimmy nih untuk teman-teman biar mereka terinspirasi dan merasa termotivasi untuk mulai berinvestasi atau nabung ETF ini. Jadi kalau nggak mau ribet, ya udah kita ETF-in aja. Ya kalau dari saya sebenarnya saya pengalaman lama lah di capital market ini, mungkin hampir 17 tahun kali saya di sini gitu ya. Jadi kalau yang saya lihat adalah produk ini adalah produk yang sebenarnya mudah untuk diinvestasikan, dan juga produk ini tidak ribet lah. Dan produk ini memang untuk Anda yang berinvestasi. Murni memang ini produk investasi, bukan produk yang spekulatif gitu ya. Ya, tapi kembali lagi kepada investor. Kalau mereka memang bukan perspektif atau view-nya adalah produk yang, kalau saya boleh katakan ini adalah produk yang lambat tapi selamat. Ya. Jadi ini produk yang benar-benar ya tahu gitu. Kalau Anda beli ETF, Anda pasti ditunjukin sahamnya pun Anda tahu. Oh, saya tahu sahamnya. Saya ngerti sahamnya ini, saya tahu gitu ya. Bukan saham yang high volatility, karena seringkali orang intentionnya adalah berinvestasi di bursa itu beli hari ini besok saya kaya gitu ya kan, enggak juga. Ini benar-benar produk yang fokusnya adalah Anda butuh apa 5 tahun ke depan, Anda butuh apa 10 tahun ke depan. Anda tidak terlalu butuh banyak waktu untuk memperhatikan. Anda bukan tipikal orang yang untung banyak nggak ya, rugi banyak nggak ya, kan gitu. Ini memang produk untuk mereka yang ingin berinvestasi dengan aman, nyaman, dan punya prospek atau view jangka menengah dan jangka panjang. Kira-kira begitu dari saya, Mbak Risa. Terima kasih. Oke, quote-nya bagus banget nih teman-teman. Lambat tapi selamat. Wah, ini bisa jadi quote of the day di investasi saham zaman now nih. Nah, buat Bang Jimmy, terima kasih banyak buat waktunya untuk sharing-sharingnya. Clear banget ya, teman-teman juga udah mulai jelas banget. Dan buat teman-teman jangan lupa ikutan door prize ya. Nanti besok baru pemenangnya akan kita umumin untuk 10 orang masing-masing akan dapat top up RDN 100.000 dari Bursa Efek Indonesia. Lumayan 100.000 bisa buat beli ETF berapa lot tuh. Lumayan tuh. Nah, sampai di penghujung acara nih ya, webinar udah jam 3. Saya Mince juga mengucapkan terima kasih ya buat Bang Jimmy, buat teman-teman yang udah mau join. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Sampaikan lagi ke teman-temannya yang mereka masih bingung tentang ETF, suruh ikut lagi aja webinar ETF. Tiap bulan kita pasti ada kok ngerti saham bareng Bursa Efek Indonesia ya, ngedukasi tentang produk ETF ini. Bang Jimmy, terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy di rumah Bang Jimmy ya. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya atau IG Live berikutnya. Terima kasih Mbak Friska, terima kasih teman-teman ngerti saham. Sampai ketemu lagi. Siap, thank you semuanya.